Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, perkenalkan, nama saya Dona Anggreni, NIM 1931111070 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang masailul fikih. Yang pertama adalah memahami historitas fikih. Teks Al-Quran dan Al-Hadis di dalam Islam menempati pada posisi sentral dalam kajian yang menerapkan sumber peradaban. Al-Quran bukan hanya untuk masyarakat Makkah dan Madinah saja, tetapi Al-Quran adalah untuk seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya corak keislaman pada masyarakat Indonesia. Berbeda dengan Arab yang ada di Indonesia, yang mana corak Islam ditampilkan dengan beragam penganutnya dengan corak yang berbeda. Kemudian Al-Quran sendiri bagi umat Islam adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun sebagai petunjuk dan sebagai pedoman dalam kehidupan atau way of life bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian adalah stagnasi tasyrik Islam. Hukum Islam atau fikih tidak dapat dilepaskan keberadaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor kondisi sosial historis yang mengintari para ulama fikih dalam merumuskan fikih. Dengan demikian, maka terdapat kaidah usul al-fikih yang berarti bahwa hukum itu berputar bersamaan dengan ada tidaknya ilat. Fikih merupakan produk kondisi sosiohistoris karena fikih merupakan hasil olah nalar dari manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosial kultural. Karena itulah fikih di suatu tempat belum tentu cocok untuk fikih di tempat lain karena tempat satu dengan tempat yang lain itu berbeda. Selanjutnya adalah tentang fenomena fikih generasi pada awal. Sejak terjadinya peristiwa meninggalnya Nabi Muhammad SAW, terjadi juga terputusnya wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Sementara permasalahan bermunculan melingkupi kehidupan para sahabat. Awal perbedaan pemahaman antar sahabat terjadi setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat. Dengan adanya permasalahan tersebut, para sahabat mendapatkan solusi dengan cara bersungguh-sungguh untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hukum Islam merupakan refleksi logis dari pengumpulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Masalah-masalah terus muncul pada era tabi'in. Masalah pun bertambah yang mana meminta adanya gerakan ijtihad secara dinamis. Meskipun ulama tabi'in berusaha merujuk kepada zaman Rasulullah dan sahabat, namun tuntutan ijtihad itu pun semakin mendesak. Dalam keadaan begitu, mereka terpaksa mengerahkan segenap potensi intelektualnya untuk menjawab persoalan berdasarkan otoritas Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya adalah tentang fenomena fikih di masa pembentukan mazhab. Sebagian para ulama, khususnya para ahli sejarah membentuk hukum Islam, memandang bahwa mazhab-mazhab yang dibangun oleh para imam mazhab yang lahir dalam kisaran pengaruh politik penguasa. Misalnya seperti mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Ja'fari yang lahir dalam kisaran kekuasaan politik dinasti Abbasiyah. Kemudian ada beberapa mazhab itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mazhab yang pertama yaitu Abu Hanifah. Nama lengkap
mazhabnya adalah Nu'man ibnu Sabit ibnu Zauti. Kemudian mazhab yang kedua adalah Imam Malik yang bernama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir. Yang ketiga adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i Al-Syafi'i Al-Muttalibi. Kemudian yang terakhir adalah Ahmad ibnu Hambal yang bernama lengkap Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal Az-Zahili Asy-Syabani Al-Maruzi dan Al-Baghdadi. Selanjutnya adalah ketika pintu ijtihad tertutup. Penyebab berhentinya perkembangan kajian fikih yakni pada masa koodikasi atau tatwin. Di satu sisi, gerakan koodikasi atau gerakan tatwin merupakan upaya untuk menyimpan khazanah ilmu para ulama. Akan tetapi, di sisi lain, gerakan tatwin menjadikan penyebab utamanya para ulama merasa cukup dengan apa yang telah disediakan. Kemudian, ijtihad itu sendiri dapat dikelompokkan pada dua kategori. Di antaranya yakni kategori ijtihad mutlak dan ijtihad fi al-mazhab. Tertutupnya pintu ijtihad yang lain tidak dapat menutup pintu ijtihad itu sendiri. Artinya, satu pintu ijtihad tertutup, masih ada pintu ijtihad yang lain yang masih terbuka. Pintu ijtihad yang tertutup yakni pintu ijtihad mutlak atau penalaran independen, dan pintu ijtihad yang tetap terbuka yakni pintu ijtihad fi al-mazhab atau ijtihad dalam koridor mazhab. Selanjutnya adalah mengembangkan ijtihad independen. Setelah berakhirnya periode ijtihad dan perkembangan hukum Islam, datanglah periode taklid sebagaimana diilustrasikan sebelumnya dan terjadi penutupan pintu ijtihad. Abad keempat Hijriah atau 11 Masehi, disinilah kemunduran Islam berawal dari pengembangan fikih. Tidak berlebihan, barangkali jika dikatakan bahwa posisi Al-Quran diambil alih oleh atensi umat Islam terhadap fikih, bahkan fikih menurut mazhab yang diyakini saja, pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad ke-19 Masehi mulai mendapat tantangan dari kalangan pembaharu. Muncullah sederetan nama seperti Al-Tantawi, Jamaluddin Al-Afghani yang mengemukakan bahwa pintu ijtihad harus dibuka kembali dan orang muslim harus kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya adalah Islam di Indonesia, Islam yang majmuk. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam adalah umat mayoritas pada Indonesia ini. Akan tetapi, terdapat beberapa wilayah dan provinsi di mana umat Islam merupakan kaum minoritas di dalam wilayah tersebut. Maka terdapat berbagai macam massa dan juga organisasi-organisasi masyarakat yang beraneka macam di dalamnya. Mazhab penguasa telah mewariskan fanatisme yang begitu kuat, sehingga kadang-kadang pandangan ulama pendiri mazhab di masa lalu seolah dianggap telah memadai. Akibatnya, semangat mengkaji teks Al-Quran dan hadis itu sangat melemah. Padahal, pandangan ulama mazhab di masa lalu merupakan produk atau pemikiran berdasarkan konteks sosiokultural yang mengitari kehidupan umat Islam pada saat itu. Sementara, jarak waktu yang dilalui sudah cukup panjang dan telah muncul sederetan permasalahan dan situasi serta kondisi yang telah berubah secara signifikan. Ditambah perkembangan iptek dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Hal itu tentu merupakan permasalahan yang tersendiri. Selanjutnya adalah kearifan menyikapi perbedaan. Sejarah mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh beragam dan meningkat menjadi perbedaan. Keragaman merupakan kekayaan, sepanjang keragaman dan perbedaan dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah, maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dijalani dan dinikmati. Kita harus senantiasa menciptakan sebuah kesepakatan untuk bersatu, bertoleran,
dalam menghadapi realitas yang meski berbeda. Selanjutnya adalah urgensi perumusan fikih Islam di Indonesia. Melalui pengkajian dan pengembangan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih dalam merespon konteks kekinian, dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih adalah produk dan hasil kreasi intelektual dari para tokoh fikih. Hendaknya dapat dibedakan antara keduanya. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis masyarakat. Masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Kuatnya umat Islam bermazhab kepada produk fikih atau mazhab qauli, sehingga mengakibatkan melemahnya bermazhab secara metodologis atau mazhab manhaji. Melalui mengkaji dan mengembangkan usul fikih dan kaidah-kaidah fikih dalam merespon konteks kekinian, dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer saat ini bagi umat Islam. Sebab Al-Quran adalah sebagai wahyu dari Tuhan, sementara fikih merupakan produk atau hasil kreasi intelektual dari para fuqaha. Hendaknya kita semua bisa membedakan antara keduanya. Warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama fikih idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan bukan semata-mata pada produknya saja. Pintu ijtihad seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi ulama belakangan ini. Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu atau kajian Islam harus terus-menerus untuk diuji. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.